Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaesa. Bersama kelompok saya ada Anah dan Rifa Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan metode-metode fermentasi dan produknya. Kami dari perwakilan kelompok 1 mata kuliah pilihan fermentasi. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja metode-metode yang digunakan dalam proses fermentasi, juga apa saja produknya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fermentasi. Fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya. Seperti itu. Nah teman-teman, metode fermentasi yang kita temukan terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada metode asam laktat, kedua ada fermentasi alkohol, dan yang ketiga ada metode fermentasi garam. Yang pertama adalah metode fermentasi asam laktat. Metode fermentasi asam laktat merupakan salah satu contoh dari proses respirasi anaerob. Produk akhir fermentasi ini ialah asam laktat yang disebut juga sebagai asam susu. Sebagian besar masyarakat menyebutnya sebagai asam laktat atau sebagai asam kelelahan. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan dehidrogenasi yang merubah asam pirufat menjadi asam laktat. Yang kedua yaitu ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan jenis fermentasi yang banyak digunakan manusia selama ribuan tahun dalam pengolahan bahan makanan. Hammer atau yeast merupakan salah satu contoh organisme yang menghasilkan alkohol dan CO2. Hammer banyak digunakan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Yeast atau hammer digunakan dalam pembuatan roti dan CO2 yang dihasilkan mengakibatkan roti yang mengembang. Yeast juga digunakan untuk memfermentasikan gula dalam pembuatan anggur. Dalam hal ini dihasilkan etil alkohol. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada fermentasi garam. Seperti yang kita ketahui, garam banyak sekali digunakan dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang pun sama masih banyak digunakan. Salah satunya dalam fermentasi ikan ya teman-teman. Garam masuk ke dalam tubuh ikan, contohnya kemudian menarik air dalam tubuh ikan dengan prinsip osmosis seperti itu. Berkurangnya kadar air dalam tubuh ikan akan mempengaruhi terjadinya perubahan kimia dalam bahan pangan. Nah, dan mempengaruhi kandungan mikroba bahan pangan itu sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang pertama pada fermentasi asam laktat, yaitu pada proses glikolisis. Proses glikolisis yaitu di mana glukosa yang diubah menjadi asam piruvat. Seperti yang kita ketahui, C6H12O6 yang diubah menjadi 2C2H3O COOH ditambah dengan energi. Ini ada fermentasi alkohol. Untuk fermentasi alkohol sama melalui proses glikolisis terlebih dahulu. Kemudian tadi glikolisis mengubah glukosa menjadi asam piruvat, kemudian dekarbosilasi asam piruvat yaitu mengubah asam karboksilat yang menjadi asetaldehid dan karbon dioksida. Kemudian setelah terjadinya proses dekarboksilasi itu terjadi juga proses dehidrogenasi asetaldehid di mana asetaldehid diubah menjadi alkohol. Dan yang terakhir itu ada proses fermentasi garam. Untuk proses fermentasi garam itu sama halnya dengan proses fermentasi asam laktat di mana terjadi proses glikolisis juga proses dehidrogenasi yang mengubah glukosa menjadi asam piruvat, kemudian asam piruvat diubah menjadi asam laktat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan serta contoh produk dari beberapa metode fermentasi. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Metode fermentasi asam laktat ini memiliki beberapa macam kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihannya yang pertama, makanan tahan terhadap pembusukan mikroba. Artinya apa? Artinya, metode fermentasi asam laktat ini akan membuat makanan tahan terhadap pembusukan mikroba dan perkembangan racun makanan. Kemudian yang kedua, fermentasi asam laktat ini akan membuat makanan lebih kecil kemungkinannya untuk mentransfer mikroorganisme patogen. Dan yang ketiga, metode fermentasi asam laktat ini akan meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam makanan. Misalnya, zat besi ini akan lebih mudah diserap dari sayuran yang difermentasi daripada yang tidak difermentasi.
Selain itu, makanan hasil fermentasi asam laktat ini juga pun memiliki banyak kelebihan gitu ya. Salah satu kelebihan dari makanan hasil fermentasi asam laktat ini yang pertama itu mengurangi peradangan. Karena apa? Karena makanan fermentasi ini dapat menurunkan jumlah molekul inflamasi, meningkatkan aktivitas antioksidan, serta meningkatkan perlindungan usus. Kemudian, adapun kekurangan dari metode fermentasi asam laktat ini yaitu memerlukan banyak bahan gitu atau memerlukan banyak tahapan. Jadi, metode fermentasi asam laktat ini dilakukan tidak hanya satu tahap, melainkan beberapa tahap. Kemudian, kekurangan yang kedua memerlukan biaya yang cukup mahal. Adapun contoh produk dari fermentasi asam laktat ini yaitu ada acar, sauerkraut, yogurt, dan kimchi. Sebenarnya ini masih banyak lagi ya contoh-contoh dari fermentasi asam laktat, hanya kami menyampaikan contoh kecil dari fermentasi asam laktat. Kemudian metode yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Kelebihan dari fermentasi alkohol ini yang pertama, karena mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam fermentasi alkohol ini adalah ragi roti ya, atau Saccharomyces cerevisiae, di mana ragi roti ini harganya relatif cukup murah sehingga lebih mudah didapatkan dan mudah untuk digunakan. Kemudian yang kedua, proses fermentasi alkohol ini dapat dilihat sebagai karbon netral. Karena apa? Karena tanaman tumbuh itu membutuhkan karbon dioksida. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Oleh karena itu, ini menyeimbangkan karbon dioksida yang dilepaskan saat fermentasi. Kelebihan yang ketiga itu tidak membutuhkan energi yang tinggi dalam proses fermentasinya, dan yang keempat, biaya yang cukup rendah karena suhu yang digunakannya rendah pula gitu. Kemudian adapun kekurangan dari metode fermentasi alkohol ini, yang pertama dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu proses. Sama halnya dengan metode fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol juga dilakukan tidak hanya dengan satu tahap, melainkan beberapa tahap. Kemudian yang kedua, ketika konsentrasi alkohol atau etanol mencapai sekitar 15%, mengakibatkan ragi mati dan fermentasi berhenti, sehingga bisa menyebabkan kegagalan dalam proses fermentasi. Kekurangan yang ketiga itu produk yang dihasilkan atau yang diperoleh tidak murni. Adapun contoh produk dari fermentasi alkohol ini ada tape ketan, kemudian brem, dan wine. Kemudian metode fermentasi yang ketiga yaitu ada fermentasi garam. Beberapa kelebihan dari metode fermentasi garam ini, yang pertama, nilai ekonomis tinggi, kemudian proses pengolahan mudah dan murah. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan mudah diperoleh ya, tentu karena ini fermentasi garam sehingga bahan bakunya itu garam itu sendiri gitu. Sedangkan garam itu sangat mudah untuk dicari gitu ya. Kemudian yang keempat, daya simpan lama, dan yang kelima, memiliki citra rasa dan aroma yang enak. Sedangkan kekurangan dari metode fermentasi garam ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses fermentasi itu sendiri gitu. Beberapa contoh produk dari fermentasi garam itu ada kecap ikan, terasi, dan bekastem. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai macam-macam medium berdasarkan sifat fisiknya. Ada 3. Nah, yang pertama yaitu ada medium yang padat. Nah, medium ini digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat, dapat diletakkan di petri dish maupun tabung. Nah, media ini dapat berbentuk padat datar, padat tegak, maupun padat miring. Yang kedua, ada medium yang bersifat cair. Nah, medium ini
dalam wujud cair yang digunakan untuk perbenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Nah, contohnya yaitu media kaldu, alkali pepton, dan lain-lain. Yang ketiga ada medium semi-solid atau setengah padat. Medium ini untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motilitas bakteri. Selanjutnya ada komponen-komponen penyusun medium. Yang pertama, air. Nah, air ini dibutuhkan terutama pada fermentasi substrat cair. Kemudian untuk medium fermentasi dan cleaning, diperlukan air bersih, air murni, dan yang bebas ion. Selanjutnya ada sumber karbon. Nah, sumber karbon ini yaitu sumber komponen sel untuk pertumbuhan, reproduksi, pembentukan produk, dan pemeliharaan sel. Sumber karbon ini juga sebagai sumber energi. Sumbernya yaitu alkohol, karbohidrat, alkana, lemak, minyak, dan asam organik. Contohnya yaitu molase, malt extract, starch, selulosa, dan whey. Kemudian ada sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogen ini ada dua, yaitu ada sumber nitrogen organik dan yang anorganik. Nah, nitrogen anorganik contohnya yaitu garam-garam amonium, dan nitrogen organik yaitu asam amino. Asam amino, protein, dan urea. Contohnya yaitu soya bean meal. Kemudian ada mineral dan vitamin. Biasanya yaitu CO, Cu, Mn, Zn, dan Fe terdapat dalam air. Nah, kemudian biasanya ditambahkan dalam bentuk murni. Selanjutnya ada precursor, yaitu senyawa yang ditambahkan ke medium fermentasi. Substrat inducer harus selalu ada dalam medium fermentasi. Nah, selanjutnya inducer diberikan terus dalam konsentrasi rendah. Kemudian ada inhibitor. Nah, yaitu senyawa kimia yang bersifat mengalihkan reaksi metabolisme sehingga bisa dihasilkan satu atau lebih produk spesifik untuk akumulasi metabolisme intermediate. Contohnya yaitu pada penggunaan sodium disulfid dalam produksi gliserol dengan modifikasi fermentasi etanol oleh Saccharomyces dengan mereproduksi asetaldehid. Selanjutnya yaitu ada elicitor, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang membantu mengekskresikan produk target dari sel tumbuhan. Kemudian ada antifoam, yaitu merupakan agnesia yang mengurangi surface tension dengan mengikat foam sehingga mengurangi pembentukan foam atau adanya protein yang terdenaturasi pada interface medium dan udara kontrol foaming. Nah, antifoam yang ideal yaitu yang cepat, mudah tersebar, dan reaktif. Selanjutnya ada oksigen yang diberikan dalam kondisi steril atau dalam bentuk oksigen murni. Kebutuhan bervariasi tergantung pada sumber karbon yang digunakan. Nah, sumber karbon yang cepat di metabolisme, karbonat, garam fosfat, protein, pepton, dan asam amino. Yang terakhir ada formulasi medium, yaitu ada medium propagasi inokulum, medium fermentasi skala pilot, medium industri fermentasi atau produksi. Formulasi medium untuk produksi biomasa bisa tidak sama dengan medium untuk produksi metabolit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.